Shalom dan selamat datang ke BEM Bandar Bintulu Bahasa Kenyah. Tuhan memulai, Dia memimpin, Dia menyempurnakan. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kepada jemaat yang ingin memberi wang persembahan atau persepuluhan, Anda boleh melakukan transaksi secara atas talian ke nombor bank akaun yang berikut. Untuk makluman jemaat, sesi rakaman ini telah dikendalikan dengan pematuhan kepada Standard Operating Procedure (SOP) yang telah ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara (MKN). Marilah kita bersama-sama memberi tumpuan yang sepenuhnya kepada kebaktian kita pada pagi hari ini. Sekian, Tuhan Yesus memberkati dan selamat melayani. Shalom. Haleluya, haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan kerana kasih Tuhan dalam kehidupan kita, karena kebaikannya di dalam hidup kita. Segala kemuliaan hanya bagi Dia, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan selamat pagi kepada semua jemaat Tuhan dimanapun Anda berada pada saat ini. Mari saya jemput supaya kita sama-sama berdiri. Dan sebelum kita meneruskan ibadah kita, mari kita sama-sama berdoa. Oh haleluya, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur karena pada hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Semuanya hanya karena kasih anugerah-Mu bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan di atas penyertaan-Mu yang begitu sempurna sepanjang hari-hari yang telah berlalu. Kami rindu Tuhan untuk menaikkan segala pujian, kemuliaan dan hormat hanya bagi Engkau. Tuhan, sebelum kami meneruskan ibadah kami datang di hadapan-Mu ya Bapa dan merendahkan seluruh hidup kami. Ampuni kami Tuhan daripada segala dosa dan pelanggaran kami. Suci kuduskan hidup kami ya Tuhan. Biarlah kiranya hidup kami, ibadah kami pada hari ini berbau harum dan berkenan di hadapan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Lawatilah umat-Mu dimanapun berada. Apapun keadaan kami pada masing-masing pada saat ini. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, bahkan yang berbeban berat akan mendapat kelepasan di dalam Engkau. Oh haleluya, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita bersama-sama memuji menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya.
pencipta alam semesta, pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertanda, kuat dan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Haleluya. Kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertanda, kuat dan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Haleluya, terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita terus menyembah Dia pada pagi hari ini. Kita mau bersyukur kepadanya di atas kasih-Nya dan bermazmur bagi nama-Nya yang kudus. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan
kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu
segala kemuliaan, hormat dan syukur hanya bagi Allah kita. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Dan seterusnya kita beri masa kepada Pastor Sidang untuk menyampaikan firman Tuhan. Oke, puji Tuhan, kita bertemu kembali karena kebaikan Tuhan menyertai kita selama cuti sebulan ini. Jadi saya percaya Tuhan yang menyertai dan memimpin baik kita, keluarga dan jemaat Tuhan. Jadi kita dapat bertemu pada hari ini. Jadi terpujilah nama Tuhan. Jadi pada saat ini kita akan melihat firman Tuhan yang saya bawa untuk kita. Yang saya kenakan pada masa ini adalah satu masa yang sangat sulit yang kita hadapi, di mana kita seperti sekarang, seperti bulan Maret tahun lepas dan kembali lagi seperti ini. Jadi kita melihat firman Tuhan, walau bagaimanapun firman Tuhan tidak dapat kita halang, tapi kita dapat mendengar firman Tuhan dari mana-mana saja. Jadi kita akan melihat firman Tuhan pada saat ini. Jadi mari kita membaca firman Tuhan yang saya bawa untuk kita ialah daripada 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Saya bacanya untuk kita demikian. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak peduli agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyeludup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh dosa, yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran, sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Jadi ini pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini. Dan daripada pembacaan firman ini tadi saya akan temahkannya adalah masa yang sukar. Dan kalau kita lihat di dalam ayat yang pertama tadi, ia berkata, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, terjemahan lain menyatakan, ingatlah ini, pada hari-hari terakhir akan ada banyak kesusahan. Saudara, sebelum ini kita melihat ayat-ayat ini, kita tidak begitu mengertinya. Sebab kita melihat dunia sekitar kita biasa saja. Tidak ada sesuatu yang kejadian terjadi yang luar biasa. Sama seperti yang terjadi pada masa ini. Yaitu seluruh dunia menghadapi masalah yang sangat sukar. Masa yang menyusahkan oleh karena COVID-19 ini. Ini satu yang kita lihat daripada
masa yang sukar. Kenapa kita lihat katakan dia masa yang sukar? Oleh Roh Kudus, Paulus telah menubuatkan perkara ini dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 1 bahwa situasi akan makin buruk dengan makin mendekatnya akhir zaman. Ada beberapa ayat yang tertulis dalam firman Tuhan dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 3 dan 1 Yohanes pasal 2 ayat yang 18 yang menyatakan perkara itu. Nah, hari-hari terakhir akan ditandai dengan bertambahnya kejahatan dalam dunia ini, runtuhnya standar moral, dan bertambahnya orang percaya di gereja palsu di hadapan Tuhan. Ini yang terjadi. Walaupun gereja makin bertambah, tapi yang palsu yang makin banyak. Dan masa ini sungguh-sungguh masa yang sangat sukar dan berat bagi orang yang setia kepada Tuhan ataupun kepada orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Paulus memberikan peringatan ini supaya memperkuatkan para gembala dan gereja Tuhan yang tetap setia percaya kepada Yesus Kristus. Nah, dalam bagian pembacaan ini kita akan melihat beberapa perkara ataupun beberapa hal yang ada kaitan dengan masa yang sukar. Yang pertama kita akan lihat ialah orang Kristen harus tahu masa yang sukar ini. Orang Kristen harus ingat dan jangan lupa akan hal seperti ini. Karena itu sudah ada di dalam firman Tuhan. Masa yang sukar telah dinubuatkan di dalam firman Tuhan. Lama dulu dalam firman Tuhan telah dinubuatkan, tapi kita tidak percaya itu akan terjadi. Masa yang sukar terjadi untuk membuktikan firman Tuhan adalah benar. Apa yang tertulis di dalam firman Tuhan telah dinubuatkan dalam firman Tuhan itu semuanya pasti akan terjadi. Yesus berkata, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Jadi itu kata Tuhan Yesus. Semua firman Tuhan harus terjadi atau digenapi. Tidak ada yang tidak akan terjadi dalam firman Tuhan. Tidak ada yang tidak akan digenapi. Semuanya pasti digenapi. Seperti sekarang adalah terjadi masa yang sangat sukar. Ini menggenapkan nubuat Rasul Paulus kepada Timotius pada masa yang dahulu. Kita orang Kristen harus tahu hal ini. Paulus katakan kepada Timotius, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kita semua atau orang Kristen harus mengetahui hal ini untuk mempercayainya dan mempertimbangkannya supaya kita tidak terkejut dan tidak meninggalkan iman kita ketika melihat datangnya masa-masa yang sukar seperti ini. Jadi Tuhan tidak mau kita terkejut. Dia mau kita percaya, tetap percaya, karena kita sudah tahu ada itu di dalam firman Tuhan. Masa yang sukar seperti yang dikatakan sudah terjadi sekarang. Sekarang banyak kesusahan yang kita hadapi. Kita paham pada masa ini, pergi sana sangat susah. Itu bukan kebetulan, itu bukan diada-adakan. Memang betul-betul itu terjadi. Kebaktian tidak dapat kita adakan. Perhimpunan pun sangat susah. Kita ada sedikit saja orang. Inilah yang kita lihat masa yang sukar. Apalagi orang yang mau tunang, mereka pun tidak dapat tunang. Yang kawin pun tidak dapat kawin. Jangan lagi pergi menginjil, memberitakan firman Tuhan kepada orang yang belum percaya Tuhan Yesus. Itu tidak dapat sama sekali kita lakukan. Itulah yang kita lihat daripada masa yang sukar ini. Saudara,
Jangan membuat kesusahan ini, kata firman Tuhan, atau kesukaran ini membuat kita jauh dari Tuhan, meninggalkan Tuhan, tidak mau datang kepada Tuhan. Malah pakailah kesempatan ini untuk lebih lagi dekat kepada Tuhan atau dengan Tuhan. Sebab firman Tuhan kata ini adalah hari-hari terakhir. Firman Tuhan sudah menyatakannya. Jadi oleh karena itu dalam kesempatan ini kita datang kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Jangan menjauhkan diri. Walaupun kita tidak pergi ke gereja dan tidak berkumpul dengan orang ramai, tetapi kita datang kepada Tuhan. Seperti kata orang, kita hanya tunggu hari pengangkatan saja lagi, kata mereka. Rupanya hari yang terakhir kita hanya tunggu. Tuhan akan datang. Tuhan akan mengangkat kita pergi bersama-sama dengan Dia. Nah, oleh karena itu saudara, jangan lalai ya. Kita harus senantiasa berjaga-jaga dalam iman kita. Kita tidak tahu bila hari pengangkatan itu akan tiba. Oleh karena itu sementara itu kita harus dekat dengan Tuhan, mencari Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Itu yang kita buat walaupun keadaannya sangat sukar. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan melihat penyebab-penyebab masa menjadi sukar. Dalam firman Tuhan kita lihat daripada ayat yang kedua, ia berkata, manusia mencintai diri atau mementingkan diri sendiri, menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak peduli agama. Ini yang kita lihat dalam masa yang sukar. Nah, Rasul Paulus memberitahukan kepada Timotius betapa jahat jadinya manusia pada masa yang sukar ini. Timotius harus tahu bahwa di dalam masa ini akan ada masa yang sangat sukar yang menjadikan masanya sangat sukar. Kita lihat kata Paulus, sebab orang-orang yang tampak secara lahiriah menjalankan ibadah mereka, ayat 5, ternyata mereka adalah orang yang jahat dan menimbulkan banyak kerusakan terhadap jemaat. Orang akan menjadi lebih jahat. Ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Dosa membuat masa-masa itu menjadi sukar. Ketika kebusukan, tingkah laku dan tabiat terjadi di mana-mana, hidup di masa-masa itu pun menjadi berbahaya, sangat sukar. Paulus memberitahu kepada Timotius peristiwa apa saja yang akan membuat masa-masa itu menjadi sukar, ayat yang kedua. Yang pertama di sana ialah cinta diri akan membuat masa-masa itu menjadi sangat sukar. Saya pikir tentang COVID-19 ini bukan rencana Tuhan. Kalau benar COVID-19 ini diciptakan oleh manusia, itulah keadaan yang mencintai diri. Nah, siapakah orang yang tidak mencintai diri sendiri? Namun cintai diri atau cinta diri yang dimaksudkan dalam pembacaan ini di sini adalah cinta diri yang tidak lazim atau tidak biasa, yang luar biasa. Manusia mengasihi kedagingan mereka daripada kerohanian mereka. Manusia lebih suka merawat tubuh mereka untuk memuaskan hawa nafsu mereka daripada menyenangkan Allah. Jadi ini yang kita lihat daripada ayat ini. Itu yang kita katakan mencintai diri. Manusia lebih memperhatikan diri sendiri dan lebih memperhatikan kepuasan diri sendiri daripada pertumbuhan gereja. Jadi itu masalahnya yang kita lihat. Yang kedua, ketika orang mencintai diri sendiri, tidak ada hal baik dapat diharapkan daripada mereka. Tidak ada hal yang baik kalau ada seorang yang mencintai diri sendiri. Keadaan seperti ini membuat manusia menjadi berbahaya bagi satu sama yang lain. Masa-masa itu menjadi sukar
ketika manusia menyombongkan diri sendiri, menjadi pembual dan penghujat, menjadi penghujat Allah. Ketika mereka atau manusia tidak takut akan Allah, mereka tidak akan menghormati siapapun di antara manusia. Inilah akibat daripada orang yang mencintai diri sendiri. Yang seterusnya, ketika anak-anak tidak taat kepada orang tua juga, kepada orang tua mereka, mereka melanggar kewajiban yang seharusnya mereka berikan kepada orang tua, baik dalam hal tugas tanggung jawab maupun rasa syukur, sering juga dalam hal kepentingan mereka sendiri. Mereka tidak peduli orang tua. Ada yang terjadi seperti ini. Anak-anak ini membuat masa itu menjadi sangat sukar, sebab kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak memperlakukan orang tua sendiri sesuka hati dan memberontak melawan orang tua. Ini terjadi dalam kehidupan manusia pada masa ini. Seterusnya, tidak tahu berterima kasih. Banyak orang tidak tahu menyatakan terima kasih kepada Tuhan. Tidak peduli hidup dalam agama. Tentang keagamaan mereka pikir apa itu. Jadi mereka tidak peduli itu. Membuat masa-masa ini menjadi sukar. Inilah sebab keadaan ini menjadi sukar. Kedua hal tersebut berjalan bersama-sama. Dan juga rasa tidak berterima kasih dan ketidaksalehan. Kedua hal ini dapat berjalan bersama-sama. Seterusnya, manusia tidak mengasihi sesama. Ayat 3. Tidak suka memberi ampun. Mereka suka memburuk-burukkan nama orang lain. Suka memakai kekerasan. Mereka kejam dan tidak menyukai kebaikan. Itu dalam ayat 3. Itu dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Masa-masa menjadi sukar ketika manusia tidak mau lagi terikat dengan kejujuran. Mereka buat saja dengan kebohongan. Mereka tidak jujur, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Mereka selalu buat yang tidak jujur. Ketika mereka tidak mau mengasihi dan tidak mau berdamai, ini membuat keadaan menjadi sukar. Masa-masa menjadi sukar. Ketika orang tua tidak memiliki perasaan kasih yang seharusnya terhadap anak-anaknya. Ayat yang ketiga. Nah, ini yang kita lihat. Masa-masa yang membuat menjadi sukar nih. Masa-masa menjadi sukar ketika manusia suka memburuk-burukan satu sama yang lain. Yaitu kita lihat daripada ayat firman Tuhan. Tidak menaruh hormat akan nama baik orang lain. Hanya menjahat-menjahatkan orang. Memburuk-burukan orang. Ini membuat keadaan menjadi sangat sukar. Itu sedang terjadi pada masa ini. Ketika manusia tidak dapat menguasai diri dan hasrat mereka sendiri, sebab mereka memang tidak dapat mengekang diri. Ini satu hal yang kita lihat, mereka tidak dapat menguasai diri. Mereka buat lebih daripada apa yang mereka pikirkan. Nah, ketika sesuatu yang baik dan harus dihormati disepelekan atau dipandang rendah, dipandang hina di mana-mana. Itu baik, tapi orang tidak mau kata itu baik. Jadi saudara, ini yang kita lihat daripada firman ini. Seterusnya, manusia suka mengkhianat. Ayat 4. Mereka angkuh, mereka tidak berpikir panjang. Mereka lebih suka pada kesenangan dunia daripada menuruti Allah. Ketika pada umumnya manusia menjadi keras kepala dan tinggi hati, maka masa-masa itu menjadi masa yang sangat sukar. Manusia suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, dan mereka berlagak tahu. Jadi ini yang terjadi daripada ayat 4 yang kita lihat. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, inilah firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini. Firman Tuhan berkata akan datang masa yang sukar. Inilah masa yang sukar yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita
datang kepada Tuhan. Kita orang Kristen harus tahu hal ini. Kita perlu sadar, kita perlu ingat perkara ini. Ini membuktikan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang menyatakannya dan itu sudah berlaku, itu firman Tuhan benar dan tidak bohong. Banyak hal-hal yang menyebabkan masa menjadi sukar. Dan seperti yang kita sudah bicarakan sebentar tadi. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Itu yang kita lihat dari ayat firman Tuhan. Manusia mencintai dirinya, tidak mencintai orang lain. Mereka menjadi hamba uang. Uang saja yang mereka pikir untuk menguasai dunia ini. Karena uang, mereka tidak memikir orang lain. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Kalau di negara kita selalu dengar perkataan ini. Jadi itu menyatakan akhir zaman. Hari-hari yang terakhir. Hari-hari yang sebelum Tuhan akan datang. Jadi itu bukan selalu terjadi. Tapi inilah yang kita lihat daripada firman Tuhan. Mereka akan memberontak terhadap orang tua. Dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Banyak orang tidak peduli agama. Ini yang kita lihat daripada firman Tuhan. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai satu sama yang lain. Itu bukan kebetulan terjadi. Memang itu sudah ada di dalam firman Tuhan. Suka menjelekkan orang atau menjahatkan orang. Memburuk-burukkan orang. Tidak dapat mengekang diri mereka. Jadi itu yang kita lihat daripada firman Tuhan. Tidak suka yang baik. Mereka suka kepada yang jahat. Mereka tidak suka kepada yang benar. Tetapi mereka suka kepada yang berdosa. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, inilah firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini. Dunia ini lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Banyak orang yang seperti itu. Jadi inilah firman Tuhan yang kita lihat atau dengar pada saat ini. Tuhan memberkati kita. Terima kasih. Jadi kita berdoa, saya bawa kita dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, Tuhan kami sedang ada dalam satu masa yang sukar. Sulit bagi kami Tuhan, susah bagi kami Tuhan untuk hidup. Karena itu sudah ada dalam firman-Mu. Tuhan jauhkanlah kami daripada meninggalkan Engkau. Biarlah Tuhan Kau pegang hati kami supaya kami mendekat kepada Tuhan. Walaupun dunia ini sukar, walaupun masa-masa hidup ini sangat sukar, tapi biarlah kami mendekat kepadamu ya Tuhan, karena hanya Engkaulah Tuhan, Juru Selamat kami. Seperti firman-Mu berkata kepada kami bahwa masa-masa terakhir, kami sadar bahwa ini adalah masa yang sangat akhir Tuhan. Kami menanti kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih. Kami berdoa untuk jemaat kami. Kuatkan iman kami, teguhkanlah iman kami Tuhan, supaya masa ini kami makin teguh dan makin kuat iman kami kepada Tuhan. Jangan biar masa-masa ini Tuhan menjauhkan kami daripada Engkau. Jangan biar masa-masa ini Tuhan membuat kami menjadi lemah. Biarlah kami lebih taat dan lebih tekun kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah seluruh jemaat Tuhan yang mendengar firman-Mu pada hari ini, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih.